Dianggap tidak transparan dan kecewa dengan RPJMdes Godog, Ketua RW dan RT di Desa Godog, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mengundurkan diri secara bersamaan, meletakkan jabatannya akibat kecewa atas kebijakan Kepala Desa Godog. Pemunduran diri para RT dan RW itu diketahui dari surat pernyataan yang dibuat secara bersamaan mundur dan meletakkan jabatannya. Dan surat pengunduran diri mereka pun sudah diterima Kepala Desa Godog, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Terkait polemik ramai-ramai secara bersamaan mundur dari jabatan RT dan RW di Desa Godog, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, saya akan coba tanyakan kepada Kepala Desa Godog, Bapak Agus Komarudin. Pak Kades, kecewa dengan RPJMdes dan tidak transparan. Ketua RT dan RW di desa Anda mengundurkan beramai-ramai dan meletakkan jabatannya. Bisa dijelaskan apa yang terjadi sebenarnya, Pak Kades? Silakan, Pak Kades. Oh, ya memang kemarin saya juga udah baca, emang kata terkadang beda mana gitu. Kalau pengunduran RT dan RW sedesa Godog itu salah gitu, persepsi. Memang kemarin ada satu RW di wilayah RW 19 datang ke sini, Bapak RW dan Bapak RT-nya mengantarkan berkas untuk pengunduran diri. Walaupun itu sebenarnya pengunduran dirinya harus di definisi dulu lagi karena itu ada kesalahan teknis. Soalnya kalau pengunduran diri jangan dikolektifkan, tapi harus satu persatu. Itu harus diperbarui sama mereka-mereka. Maka saya belum menindaklanjuti ada laporan ke kecamatan karena harus ada yang perizinan. Inti permasalahan gini sebenarnya, ini udah lama sih, bahkan udah clear sebenarnya, udah ada tabayun dan klarifikasi. Memang dulu itu ada kesalahan dari tim RPJMdes seketika lagi menjaring, menggali usulan dan potensi masukan atau saran dan hal yang perlu kita di follow up nanti ketika masa jabatan saya. Nah, setelah penjaringan MBS setiap RW didatangi, nindaklanjuti karena tahap kedua yaitu ada acara musdus. Nah, berawal dari sini tim RPJMdes itu ada kesalahan kasih ulaman itu yang semestinya ulaman harus ke RW 19 itu kesalahan memberikan 09 yang dikasih ke sama RW 19. Nah, ketika ada musdus di Dusun 2 nggak ada hadir pengurus RW 19. Bahkan saya juga menghadiri waktu itu bertanya kenapa pengurus dari RW 19 tidak ada kehadiran satupun orang gitu. Abdi teh mengsayangkeun lebar gitu. Ternyata setelah dikrocek memang kesalahan teknis pengulaman lah gitu. Sehingga besoknya ada silaturahim minta pemaafan untuk jenjang selanjutnya harus ada masukan atau usulan dari RW 19. Tapi setiap ada pertemuan nggak ada ujung hadir satu orang pun juga. Sehingga sampai terakhir penetapan RPJMdes itu tidak ada usulan dari RW 19 dari Perum itu. Nah sekarang bahkan saya pernah datang ke rumahnya supaya minta proaktif lah gitu. Jangan permasalahan yang kecil dipermasalahkan besar gitu. Pada akhirnya nanti ada kerugian untuk wilayah setempat karena Perum itu semuanya juga sampai di detik ini belum ada pelepasan dari pengembang ke pemerintah. Tapi dalam proses pengajuan semuanya juga. Kalau nggak salah mendekati lah karena pelepasan itu ada Grand View dan Enaka sama Regensi. Nyamang sayangkan gitu saya. Pak Kades, kalau boleh saya tahu, apakah semua RT dan RW yang lainnya di desa Anda ikut mundur juga karena kecewa dengan RPJMdes yang menurut mereka, para RT dan para RW yang meletakkan jabatannya atau mundur dianggap tidak transparan, Pak Kades? Oh enggak, bahkan kan di sini juga ada 7 Perum. Malam juga, bahkan tadi pagi dari Perum 017 Saung Sariwates, dia bilang, Pak Kades tenang aja, karena kita juga dari Perum Saung Sariwates tahu lah persis kronologi awalnya dari awal sampai akhir gimana gitu.
tenang-tenang aja karena Pak Kades itu prosedural, setiap langkah-langkah udah dijalaki, berita acara apapun juga udah komplit dari awal. Pak Kades, berapa RW dan berapa RT semuanya yang ada di desa Anda? Apakah Pak Kades tidak melibatkan RW dan RT dalam menyusun RPJMdes desa Anda, Pak Kades? Semuanya total desa Godog itu 20 RW, Pak, 65 RT. Nah, ini yang memundurkan diri itu dari RW 19, itu 1 RW 6 RT. Jadi yang 19 RW nggak ada masalah gitu. Bahkan mereka juga tahu dari awal perjalanan permasalahan ini gitu. Ya, berapa tahu lah semua RW juga yang 19 RW itu. Kan notabene 20 RW di sini, yang satu itu memang udah tahu RW semuanya juga. Dari dulu ketika kita ada musyawarah itu memang tingkat kehadiran nggak ada sih gitu. Nah, notabene dari itu dari muaranya, dari kesalahan ngasih uleman lah gitu. Pertanyaan terakhir Pak Kades, dan sekaligus penutup, dengan adanya polemik ini, apa yang akan Anda sampaikan dalam permasalahan yang saat ini Anda hadapi? Silahkan Pak Kades, singkat saja. Ini yang terakhir Pak Kades, silahkan. Ya, gini sebenarnya, kan kalau perumahan belum dilepas dari pengembang, belum ada pembebasan dari ke dinas terkait, kan kita dari dana desa untuk fisik dipermasalahkan kalau ada anggaran yang diplot ke sana kan. Tapi kalau bentuk pelayanan atau buat pengembangan atau buat pembinaan itu semuanya rata, termasuk buat kader, nggak ada pilih-pilih kan. Termasuk dari Perum yang dapat BLT karena memang layak mampu, dapat yang layak dapat gitu. Dari Perum juga ada, dan notabene gak semuanya orangnya ada. Terus PMTM ada yang dapat dari Perum kan. Kalau hal seperti itu sama sih gitu kan, karena itu sifatnya by system. Nah, kemarin juga gini, saya juga menolak dalam arti bertahan dulu lah. Kita duduk bersama, duduk bersama BPD sama pendamping. Ayo kita musyawarah cari solusi, karena kemarin udah katanya PIT udah tidak bisa lagi untuk itu, karena mengundurkan diri, namanya itu hak mereka gitu. Nantinya saya yang beginin, nanti kalau bisa dimusyawarahkan, nanti karena revisi RPM kenapa tidak, kalau bisa ya kita direvisi lagi, ada masukan-masukan atau saran-saran dari RW 19 supaya diplot masuk, karena RPMJS kan gitu bisa gitu, ada revisi lah gitu, maksudnya gitu nantinya. Tapi kemarin udah mentok mau mundur diri, ya udah, nah itu memang hak prioritas mereka lah gitu.